Beberapa hari yang lalu, kami dari tim Muda Melangkah Jakarta bersama komunitas kelas jurnalis Cilik mengadakan kegiatan Transek Walk ke Cilincing, Kalibaru. Awalnya, kami berniat untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi di sana sebagai salah satu dampak dari krisis iklim. Tapi, siapa sangka kalau ternyata kita malah menemukan konteks sosial yang beragam dari para warga di sana. Inilah Kalibaru, salah satu wilayah kelurahan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan luas wilayah sebesar 2.467 km persegi. Ada banyak hal yang dapat kalian temukan di Kalibaru, walaupun kebanyakan didominasi oleh pasir, laut, tanggul, dan hasil perikanan. Kebanyakan masyarakat Kalibaru bekerja sebagai nelayan, pengolah hasil laut, pekerja lepas, serta tenaga pekerja kasar lainnya. Salah satunya adalah Mama Pebi sebagai pengusaha warung makanan di pinggir tanggul. Nah, Mama Pebi ini adalah salah satu penduduk yang sudah tinggal di Kalibaru sejak tahun 1982. Sebelum beralih ke pengusaha warung makanan, Mama Pebi sempat menggandrungi usaha yang lain. Tapi ternyata, Mama Pebi lebih suka untuk berjualan di satu tempat yang pasti dan menyajikan makanan untuk warga di sana. Oh nggak, kalau cakapan sini ikannya bawal, kembung, tenggiri. Kalau ikan ini ikan air tawar, empang. Ya kalau dilelang kan yang ikan apa aja tuh sore datang penuh ikan apa aja dari mana-mana loh. Lagi. Bongkarnya di sini ya deh ngaco. Langsung bongkar ke lelang. Kalau di sini mah orang bongkar dari sana dari bawah naik ke atas, turun lagi. Iya, malah orang kan sengsara. Coba turun ke sini, belum lagi ke sono. Mama Pebi juga cerita-cerita tentang budaya nadranan dan pesta laut nih. Oh itu masih, itu mah nadranan setahun sekali. Nadranan. Yang kata nelayan keluar semua gitu di tengah laut setahun sekali. Pesta laut. Udah sih kemarin Sudah lewat di tahun ini berarti ya. Kalau mau ada demo Tapi di Cilincing dah mau diadakan lagi. Tidak hanya itu, beliau juga turut menceritakan tentang proses dan dampak dari pembangunan tanggul. Tanggul Kalibaru ternyata dibangun sebagai salah satu dampak dari kenaikan air laut. Walaupun tanggul dapat mencegah mereka dari masuknya air laut ke daratan, ternyata hal ini juga membuat nelayan sulit untuk naik turun antara ke laut dan daratan. Ya maksudnya gitu, dari perbedaannya nih, kayak kita begini orang bekerja kan naiknya jauh susah. Kalau dulu kan nyadar langsung bongkar, di sini kan nih langsung bongkar di sini langsung bongkar ke lelang. Di sini mana yang naik dulu, udah banyak pengeluhan, banyak orang yang nggak kuat. Tidak hanya Mama Pebi, kami juga mewawancarai Pak Gus Nandar selaku Kepala Koperasi Nelayan Kalibaru. sebenarnya sih gini, semenjak adanya bangunan ini kita dampak kita nggak dampak karena biasanya kita enak nggak terlalu susah. Sekarang ini pas ada pembangunan ini kita agak kesusahan. Awal pembangunan ya kita dorong sini untuk dibangun, kita susah naik turunnya langsung dari situ langsung naik ke darat gitu. Aksesnya jadi susah ya? Aksesnya agak susah karena memang tanggul ini kan agak tinggi. Ternyata Pak Gus Nandar pun mengeluhkan hal yang sama terkait tanggul yang sedang didirikan. Tidak hanya itu, Pak Gus Nandar juga resah akan tangkapan para nelayan yang sekarang tidak lagi banyak. Bahkan terkadang para nelayan harus melaut 9-10 hari untuk mendapatkan hasil laut tertentu yang diinginkan pasar. Menurut Pak Gus Nandar, hal ini diakibatkan oleh cuaca yang tidak lagi menentu. Bahkan ketika tengah berada di laut sana, rasi bintang sudah tidak lagi tampak dan tidak dapat diprediksi oleh para nelayan. Nah, dari kisah Mama Pebi dan Pak Gus Nandar, ternyata tersirat beberapa hal penting yang selama ini telah kita sadari loh teman-teman. Benar sekali, tentang krisis iklim dan dampaknya kepada masyarakat pesisir. Sadar tidak bagaimana tanggul di pinggir laut dibangun? Lalu tiba-tiba ada curah hujan serta musim yang tidak menentu dan berimplikasi kepada hasil nelayan. Kalau kita pikir-pikir lagi, ternyata inilah dampak nyata yang telah dirasakan oleh mereka. Bagi kita yang tinggal di tengah perkotaan, mungkin sulit untuk memikirkan dampak langsungnya kepada kita semua. Tapi bagi mereka,
Hal ini nyata. Hal ini telah terjadi kepada mereka dalam kesehariannya. Yuk, mulai sadari sekarang dan buka mata. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita dan terkadang kita mengacuhkannya. Tidak terjadi di diri kita, bukan berarti hal itu tidak nyata.